Yang mana uang kertas asli masih bingung. Rasanya baru kemarin. Aku kemarin baru pulang kan 20 Iya. Kayak waktu di tempat nggak boleh gitu. Kan tadi banyak hal-hal yang jadi nggak tahu fokus. Iya udah berapa hari coba dikasih. Tapi aku udah banyak jadi. Apalagi habis sholat. Tadi emang cepat matematika. Timeline. Udah aku yang pengen. Memang siapa? Kamu uang Ada 1.000 rupiah dah. mau nggak? Dia mau. Sophia, my love. Sophia the first. Enggak, second. Udah. Emang ibu dapat Sophia the first gak? Yang kalau udah rupiahnya Media aja. dia tuh ngasih sekolah. Oh iya. Apa aja yang Sudah semua ya. Dia enggak. Ada kaitannya Arin. Iya, enggak. Terus itu juga kenapa bisa? Bisa lah, kerjanya yang Siapa nih? Aku mau tanya sama Naila aja ke atas. Ada minggu depan juga masih. Katanya pertemuan dari Kan ini pertemuan kedua. Iya. ada background tentang pacaran. Iya yang di sana. Ada video handphone Bu. Jadi isu Ya. gak ada dari sini loh saya. Enggak sih. Ada siapa bilang? Terus siapa? Ini juga. Kamu ini. Masa ini? Udah sibuknya. Enggak boleh cuma checking. Ya Pak. Udah sibuk ya. Ya tapi supaya nanti Tak pada hati. Cara berkomunikasi yang sehat. jadi kamu untuknya sambil sama si Nggak ada yang itu. Sama si siapa sih nama Jepang itu kan? Azza Wajah. Kayak makan Yang di situ. Yang di ya Pak. Patrick, pimpin doa. ya diraih. Ayo semuanya dengarkan Arif mau memimpin doa. Teman-teman kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Spontan. Oh. Arif, kita ngapain ya? Sudah di coba sebenarnya Tapi kan ada tahu banget 3 promo ya. Banyak itu. Wah, kamu jadi pulang jam berapa tuh? Emang kamu Tahu. maghrib? Kalau sekolah Sekarang tuh orang penambah perlu. Sendiri banget. Pilihnya nomor terakhir. ngambilnya mana dulu? Yang Punya Ngapain? Ih, malu Bisa, banget. kan? Mata kamu.
Bahas. Papa sama siapa? Ya kalau lumputan menurut aplikasi. Siapa yang masih ingat Anies minggu kemarin? Kalau gua mirip kan. Hah? Kenapa? Ya. Yang kan kamu Habisnya itu Dan bayar interaksi Sofia Indonesia. Ya kan? Pak. Apa Naila? Interaksi sosial. Iya. Ada board game baru. Ayo. Jadi di hari kemarin tidak boleh apa aja? Makan, minum mah itu mah interaksi pribadi. Interaksi privasi. Kecuali kalau makanannya dilempar. Lempar makanan atau lempar minuman. Baru ada hubungan dengan orang lain. Apa saja kemarin, Mam, yang tidak boleh dilakukan ketika berinteraksi. di belakang Pegang-pegang. pegangan kan dia Apa sih? Mendiamkan saudara. Membelakangi. Hari. Maksudnya membelakangi. Apa sih? Kalau lagi ngomong teh harus pundung atau motor atau Unduk Bang. apa sih? Yang pertama apa? Di hari Itu kan yang kemarin. tidak boleh. Jauh. Kan yang pertama Tidak boleh mendiamkan. Belakang banget Pak. Makara paras. Marapakus. coba Arabnya apa? Yang foto. Ih, Aika. Oke kan ya. Wala. Wala ini tidak bareng. Pertama wala apa? Apa kodo artinya? Wala tada Taba. Wala tabagodo artinya apa? sampai beri Ini eta mana ya? Tabagodo Apa sih pangerannya? Iya, ada apa itu artinya apa? yang memberi Ya. Ah, Kalian membenci. benci. benci kamu Coba. Oh yang kemudian jangan Gembes. hasad. Kemudian jangan Balapan itu. Yang wajib habis speaking. Tapi yang udah selanjutnya Asal aku tuh. Kemarin di rumah. Oke deh. oke deh Ini kemudian kuning merah cari nasi terang hijau. Itu yang FK di Depok. Kemarin kira aku juga kesempatan. tapi kita kan filter juga alhamdulillah sama jadi di hadis yang kemarin Gerbang kera sari. jadi di hadis kemarin isinya menceritakan tentang bahwa keadaan kita itu saling bersaudara ya. Di hadis yang lain misalnya sesama orang muslim atau orang mukmin saling bersaudara.
Jadi sesama saudara itu tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling membelakangi. Sate apa? Hasad, eh, hasad itu memiliki keinginan untuk menghilangkan nikmat yang didapat oleh orang lain. Ya ampun, jahat loh. Dengki dong. Dengki. Mirip-mirip dengan dengki. Dengki. Dengki celaka. Beda. Kalau dengki itu lebih ke Nanti aku bawa. tindakan mencelakakan karena nikmat itu. Iri. Jadi udah pada tingkat tingkat aplikasinya dari hasad. Kalau iri itu hanya menginginkan nikmat yang serupa dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Itu iri. Kalau iri mah hanya menginginkan nikmat yang sama gitu, karena dia tidak mendapatkan nikmat seperti saudaranya. Tapi nggak mau lihat orang nggak Tapi mau lihat boleh orang iri senang. dong. Hah? Boleh iri. Iri dong sih. Nggak boleh iri. Dua-duanya. Karena kan tiap orang punya rezeki masing-masing. Iri akan Imam punya motor Beat, kemudian pas saya lihat Imam pinjam lihat bawa motor Beat, tiba-tiba, oh kenapa saya nggak dapat motor Beat ya? Saya juga kenapa dengan motor Beat? Kan motor bapak lebih bagus kan? Enggak, kan bukan hanya soal bagus, tapi karena barang itu atau sesuatu itu dimiliki oleh orang lain, Bapak, Itu sepatu sama manusia. tapi tidak dimiliki oleh saya. Nah, itu iri. Itu iri. Jadi kalian jangan iri. Bapak mau buat iri. alam kegedean. Jadi kalau iri hanya menginginkan sesuatu yang sama yang dimiliki oleh orang lain, kalau hasad ingin nikmat itu hilang dari orang lain, kalau dengki sampai pada tindakan aplikasi. Kalau membelakangi, apa yang dimaksud dengan membelakangi? Tutup orang. Juga sini juga. Naila sama Kania saling membelakangi, maksudnya apa? Ini. Posisi. Iya, saling membelakangi apa maksudnya? Saling membuka. Tidak punya apa-apa atau Saling membelakangi itu maksudnya bermusuhan, saling marah-marahan. Oh, nggak boleh marah-marah. Jadi nggak boleh saling membelakangi. Baut. Kalau lagi baut, kalian pasti nggak pengen lihat orang lain ya. Kalian pasti nggak pengen lihat orang yang menjadi objek marah kalian. Nah, apalagi sampai mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Nggak pernah ya? Dia siapa cowok? Iya, kan ya mendiamkan siapa? Nggak tahu. Aku tahu. Lebih dia mah 3 bulan. Wah. Oh, dari berbulan-bulan. Dia loh Pak, yang kayak yang buruk bela kita kantor tapi enggak. Tapi indah. Emang orang bisa dendam sampai Bisa kan ya bertahun-tahun Enggak, pernikahan ya. maksudnya tuh lama-lama tuh pasti kayak Pasti udah sih gitu. beda tergantung apa yang dialamin. Aku mah agak kalau aku udah kamu tahu nggak? Ini di kampus, di kampus tiba-tiba. Tapi udah gak di kamu paling kecil. Banyak cuma daun doang. Ya aku bilang bonyok. Oh, pernah. Udah. Pernah. Doang cerah jadi kamu pernah. Beli, tahu jadi ada. Tapi aku yang Dendam. Kenapa dendam? Bapak, katanya sejak bokis. Kenapa kita bisa dendam? Karena Manusia, Bapak. karena kita menginginkan orang itu. Apa?
Dia ciptain kayak gini. Apa? Mana dong? Pengalaman saya ya Pengalamannya. Enggak apa-apa kasih dalam interaksi sosial kebanyakan orang pendendam itu berasal dari kalangan perempuan. Mereka lebih mengingat kesalahan yang pernah dilakukan oleh teman bicaranya ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki itu biasanya ada kesalahan gampang gitu memaafkan lewat gitu aja lah, lupa mudahnya. Kalau cowok cewek itu kalau seseorang berbuat kesalahan lama sekali melupakan. Bapak itu jangan melihat dari satu sisi cowok. Enggak ada pengalaman saya begitu ya. Jadi kalau ketika ada sebuah masalah yang muncul, misalnya, saya pernah mengalami sebuah masalah. Kemudian masalah itu yang diungkit tidak hanya masalah yang terjadi saat itu, tapi Yang sebelumnya. kejadian sebelumnya juga diungkit. Kamu bilang Bapak. Mantannya? Apa yang selingkuh? Yang penting bukan saya yang selingkuh. Oh, ya aja. Ya itu Bapak yang Jangan bilang diputusin terus dia. Pokoknya gitu. Jadi dendam itu berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk memaafkan atau melupakan kesalahan seseorang. Jadi kalau orang tidak bisa memaafkan, ya akhirnya kemarahan itu dipendam di hati, dendam gitu, berubah menjadi sebuah dendam yang kemudian akan keluar pada suatu masa ketika interaksi lagi dengan orang tersebut. Jadi nggak lupa kesalahan orang lain itu terus saja disimpan di hati, padahal itu memberatkan hati, Jadi hati itu gelisah, berat, pokoknya nggak enak lah. Kenapa nggak bisa lupa? Iya, aku ingat pernah kayak gitu, tapi udah aku maafin gitu. Iya, tapi aku masih ingat. Tapi aku masih ingat gitu. Aku udah maafin, tapi aku masih ingat kalau misalnya aku maafin, kalau misalnya juga gak akan marah-marah. Ya nggak marah-marah, tapi kayak oh iya kamu Pernah kayak gini ya gitu. Katanya kalau udah dimaafkan itu harusnya tidak mengingat lagi kesalahannya, seperti misalnya Allah memaafkan dosa-dosa kita, Allah tuh nggak akan mengungkit dosa yang telah Allah maafkan. ya kita mau kita Nggak pernah mengingat-ingat gitu. Harusnya begitu. Berarti pasangannya sudah memaafkan. Jadi berinteraksi sosial itu harus baik. Karena kita semua adalah saudara. Apalagi di hadis yang lain, keutamaan tentang iman. Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Keutamaan iman? Saya. Imam lah. Tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai atau menyayangi orang lain sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi iman kalian nggak akan sempurna sampai keadaannya seperti itu ya. Di hadis yang amal yang melewati 7 tingkat lapis langit yang menjadi faktor apa? Tenang, ketemu hewan datang bentuk kecil, Ada yang tahu hadis amal yang melewati 7 lapis langit? Apa yang bisa membantu manusia selamat dari 7 lapis langit itu? 7 lapis. Kan di hadis yang pertama, di langit yang pertama dijaga oleh malaikat penjaga apa namanya? Bukan tentang masalah kiri,
atau ria. Yang terakhir itu ikhlas. Langit ketujuh itu pintu langit yang menjaganya malaikat amal penjaga ikhlas. Jadi kalau amal kalian tidak ikhlas, amal kalian nggak akan sampai kepada Tuhan. Nah, yang membantu atau meringankan amal kalian, meskipun amal kalian tidak sempurna, Rasulullah mengatakan, cintailah saudaramu bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi sifat Rahman itu kemudian mengundang apa? Sifat Rahman kita mengundang sama baik. Jadi meskipun amal kita yang tidak sempurna itu akan Allah maklumi apabila kita mempunyai sifat Rahman di dalam diri kita. Ya. Sifat Rahman itu dengan menyayangi orang lain sebagaimana menyayangi diri kita sendiri. Minggu depan masih ada KBM kan ya? Belum libur panjang lagi. Jadi minggu depan kita akan kuis. Kuis Teki. Minggu depan Pak. Hari Senin. Tanggal awal bulan kan minggu depan tanggal 20. Jadi tanggal 20 kita kuis. Mana mau kuis. Berarti kita Harus apa? Harus tidur. Harus makan. Harus dibanding orang lain. Sebelum kita ketemu diri itu ya, sifat Rahman itu harus menjadi karakter diri kita. Sebelum kita mendapatkan amal soleh tertinggi kita harus muncul karakter sifat Rahman terhadap orang lain. Jadi kalau Pak KPI itu bercerita, saya tidak bisa tidur selama memikirkan sahabat-sahabat. Kalau misalnya ada yang belum makan, sementara dirinya udah tercukupi makannya, tapi orang lain juga harus seperti dia gitu keadaannya. Nah, sebelum hal itu menjadi karakter, nggak akan Allah muliakan gitu, nggak akan dikasih tahu tentang amal soleh tertingginya, kemudian akan menjadi orang itu gitu. Jadi harus bersifat Rahman, karena di langit itu kan tingkatan jiwa itu pertama bukan tingkatan jiwa, tingkatan roh ya. Yang langit kedua itu yang pertama jasmania, langit kedua ruhania, langit ketiga rahmania. Jadi orang itu harus Rahman, bersifat Rahman dulu, baru dia akan tingkat lagi ke rububiyah. Berarti kalau dia nggak bisa sesuatu tentang orang lain. Nggak bisa? Apa? Kenapa nggak bisa? Dia punya sifat Rahman. Jadi dia pasti akan bingung banget mencintai orang lain. Pasti akan sangat peduli terhadap orang lain. Jadi nanti di kuisnya memberi sakal. Terima berkata.
Kemudian penjelasan hadis. Satu hadis. Ya, setelah hadis. Hadis apa? Hadisnya nanti saya acak. Iya. Apaan? Kita tahu yang paling kedua kalau Kalau diacak berarti kalian harus menghafal semua hadis. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa, Kak. Apa? Coba bicara. Ini kan tugas akademis. Kita pasti tahu ya. Mama nih kasih tahu deh ke anak. Paling juga hadis yang ini. Kemudian hadis kesempurnaan iman. Kan cuma ada 4 hadis, 5 hadis. Udah apa lagi hadisnya? Kemudian Allah menyukai ilmu yang bermanfaat. Kemudian hadis menolong orang yang zalim dan dizolimi. Cuma ada sedikit lah hadis nama. Berapa, Pak? Paling 5. Paling. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Ini mah hadis yang cukup mudah dimengerti, tidak butuh banyak penjelasan. Ada dia tahu. Apa kalau misalnya orang yang lebih sayang ke orang lain daripada dirinya sendiri? Gak mungkin. Ada bapak ada yang kayak gitu. Kali ya bilang. Jadi orang itu nggak boleh seperti lilin. Lilin. Nggak boleh seperti lilin. Dia menyakiti dirinya sendiri sampai habis untuk menerangi orang lain. Jadi amal soleh itu kan yang pertama ke dalam dulu ya, menyayangi diri sendiri dulu, baru kemudian kita bisa menyayangi orang lain. Bagaimana kita bisa menyayangi orang lain kalau kita tidak bisa menyayangi diri sendiri? Jadi rasa sayang diberikan pada orang lain itu seperti apa ya? Kalau buat saya sepertinya nggak lebih hanya sebagai pelarian. Padahal bukan itu sifat dia yang sebenarnya. Tapi itu juga bukan hal yang buruk sih sebetulnya menyayangi orang lain. Mungkin dengan hal itu Allah membuat dirinya menyayangi diri sendiri. Misalnya kita ngasih makan ke orang lain, tapi kita kelaparan, kan itu juga nggak baik. Tapi mungkin dengan hal itu Allah kemudian memberikan pahala atau balasan yang baik gitu. Kita basic. Lagi mau gunting apa? Gunting bapak. Mau butuh digunting. Dan tergunting apa ya? Kemarin udah. Kalian yang paling gimana tuh? Oh ya kayak gitu. Tidak sempat. Bapak malu banget, Bapak. Udah dibuka gitu ya. Kita Bapak menang jangan Malu? Malu lah. Enggak lah. Maluin. Enggak dong, enggak kan kita mah di luar ya. Kita di luar. Lain di dalam. Iya. Jadi gak Sambil jongkok, Pak. Enggak. Sambil Kita udah deg-degan pulang lain. Oh iya. Kayak lagi nunggu anaknya bilang. Aku sih pas aku kan jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pada akhirnya manusia bakal memiliki semua sifat Allah. pasti. Kekal berarti dong. wow, Tapi ada yang spesifiknya. Seperti misalnya Utsman bin Affan, sifat pemalunya bahkan Allah hargai gitu. Karena itu yang paling menonjol dari sifat Utsman bin Affan. Tapi apakah Utsman bin Affan bukan seorang penyayang? Tidak juga gitu. Itu hanya yang paling menonjol dari Utsman bin Affan. Malu.
rasa pemalunya. Diam. Keras kali. Jadi maka ada akhlak-akhlak yang menonjol di diri kita, tapi itu menjadi akhlaknya Allah. Mungkin di antara kalian ada sifat menonjol yang mungkin berilmu yang paling menonjolnya. Apa ya? Kamu mah tidak berakhlak? Astagfirullah. Omongan doa ya Bapak. Omongan ada apa? Apa-apa tuh. Apa? Gimana? Jahat sih Bapak. Jahat. Karena kalau buat saya akhlak itu diberikan, akhlak itu diturunkan ya. Si dua-duanya. Iya Kan kan. waktu si Kalau boleh kan kaos. Bukan jadi orang saya sih. Apa bedanya akhlak sama adab? Namanya. Apa bedanya adab sama akhlak? Pak Yusuf teh. Kalau ada Kalau adab, kalau ada apa sih dulu? Aku nggak tahu. Kalian kalau adab itu karakter yang diusahakan oleh kita. Kalau akhlak itu sifat yang diberikan oleh Allah. Jadi kita misalnya Pak, kalau misalnya kita diberi akhlak dari Allah memberikan kita akhlak yang memang sebenarnya baik, itu bikin gak baik. gimana bisa? Jadi misalnya kita mencoba untuk bersabar, tapi itu bukan berarti kita mempunyai akhlak sabar. Setelah Allah memberikan kesabaran, kita akan sabar dalam setiap keadaan. Jadi kalau akhlak itu diberikan, kalau adab itu diusahakan oleh diri. Jadi bukan berarti kita berakhlak, ya, tapi beradab. Gitu. Kalau buat saya ya, Bedanya akhlak antara sama adab adab dan apa? akhlak. Kan kalau adab itu diusahakan oleh adab itu diusahakan oleh dirinya. Akhlak itu diturunkan oleh Allah diberikan. Jadi aku ada berbeda ada akhlak. Hah? Jadi kita mungkin baru beradab, bukan berakhlak. Hah? Jadi kita semuanya berakhlak. Bukan, kita baru beradab, Kelihatannya belum dia tentu malah berakhlak. Bapak udah. Kalau kita berakhlak itu pasti akhlak-akhlak yang agung, parah. sabar, penyayang, pemaaf, itu kan akhlak yang diberikan oleh Allah gitu. Jadi kalau selama kita belum diberikan sifat itu, kita belum berakhlak, Oh, berarti belum. Tapi kita jadi nggak salah dong. minimal beradab gitu, beradab mencoba untuk menjadi orang yang baik. Tapi untuk misalnya Pak, kalau dari lahir dia emang udah penyayang. Ada balai. Bagus. Berarti itu maksudnya apa? Berarti itu Ada itu yang tiba-tiba seorang bayi menjadi seorang penyayang. Nggak bisa. nggak tahu. Kalau yang saya ketahui misalnya bayi itu memang mempunyai bawaan ya, tapi nanti bayi itu kan kemudian akan belajar dari orang tuanya. Yang pertama melihat orang tuanya penyayang, anak itu akan menjadi seorang penyayang. Orang tuanya rajin belajar, rajin membaca, anaknya akan mengikuti gitu. Karena awal bayi lahir itu proses belajarnya hanya dengan mengamati, ya, mengamati orang tua.
Nah, kemudian karena orang tuanya penyayang, akhirnya anaknya juga akan jadi penyayang. Kita kan enggak yang orang tuanya nggak punya tapi anaknya punya. Ada Bisa dong. lah, bisa. Berarti itu pokoknya akhlak dong. Iya, berarti Gitu ya? ada banget yang ada. Ini Berarti pikiran si anaknya saya udah dewasa. tahu nggak? Ada kayak gangguan gitu, misalkan ada. Gini, kalau itu sudah menjadi sebuah akhlak, itu kita tidak akan membedakan orang lain. Jadi bisa jadi anak itu memang terlihat seorang penyayang, tapi ketika dihadapkan pada sebuah posisi terpojok, misalnya ketika dia dilempar kotoran, seperti halnya Rasulullah dilempar kotoran gitu, atau dipukul atau dipojokkan oleh orang lain, biasanya karakter yang sebenarnya dari dirinya akan terungkap. Mungkin dia penyayang ketika dalam keadaan apa? Baik-baik aja, aman-aman aja. Tapi kalau dia terpojok, dia bisa marah-marah. Gitu. Padahal ya sabar lah, emang Rasul kalau dipojokin tetap sabar. Kalau Rasulullah nanti kita gali lagi berakhlak. Kalau saya itu nggak bisa memberikan argumen. Kalau itu saya nggak bisa memberikan argumen. Tapi dari awal kan Rasulullah udah dijaga. Dari awal Rasulullah udah dijaga itu mah. Enak banget ya. Ininya Ini banget. Nah itu ini. apa sih? Jadi ini penjagaannya. Itu. Tapi siapa yang tahu bahwa kita pun sebetulnya dijaga. Ya kita cuma nggak merasa aja kita udah dijaga. Berarti nggak kalau bisa, Hah? nanti kamu syukur kalau nggak bisa punya. Kita biasanya bersyukur itu karena mengetahui, karena ketidaktahuan kita, makanya kita tidak bersyukur. Tapi banyak orang juga yang kemudian diberi nikmat, tapi tidak bersyukur. Kita mungkin hanya bagian dari golongan yang karena tidak tahu, makanya tidak bersyukur. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Tidak, kalau tidak mari kita tutup pertemuan pagi kita pada hari ini. Pagi banget. Melet banget. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kemarin ingat awal pas juara harapan 3 disebutkan nama sekolah lain. Nah, santai-santai. Juara harapan 2, bukan. Juara harapan 1. Juara 3. 3 bukan. Ini Pak, kan saya benar. Iya. Juara 2. Tolong sih. Udah jadi yang Ew. Jadi siapa namanya? Eh. Oh, awal.